Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang KB pasca persalinan. KB pasca persalinan itu apa? Yuk kita tonton videonya. Namun sebelum lanjut tonton videonya, Bunda jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan tekan tanda lonceng di bawah ini agar Bunda bisa mendapatkan notifikasi kesehatan lainnya di channel ini ya Bun. Terima kasih Bunda. Perencanaan keluarga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi dengan cara mengatur jarak yang sehat antara kehamilan dan persalinan berikutnya, yaitu salah satunya dengan cara merencanakan KB pasca persalinan. KB pasca persalinan merupakan metode pencegahan kehamilan, yaitu baik menggunakan alat atau obat kontrasepsi, dan pemasangannya dapat dilakukan segera setelah persalinan, yaitu rentang waktu 6 minggu atau 42 hari loh Bun. Namun semakin cepat pemasangan dilakukan akan lebih baik untuk memulihkan kondisi badan si ibu agar si ibu lebih fokus dalam merawat si dedek bayinya. Karena menjarakkan kehamilan selama 2 tahun itu sangat penting ya Bun, demi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan si ibu dan si bayi, dan demi kondisi si ibu yang sehat kembali sebelum kehamilan berikutnya. Selain itu, bayi juga memerlukan asupan gizi, nutrisi, stimulasi, dan pemantauan perkembangan yang cukup. Masa subur seorang ibu sudah kembali terjadi sebelum si ibu mendapatkan haid berikutnya setelah melahirkan. Jadi maksud di sini KB pasca persalinan ini bertujuan untuk menjaga si ibu tidak terjadinya kesundulan gitu ya. Karena idealnya di sini seorang ibu itu akan hamil kembali itu minimal 2 atau kurang dari 5 tahun. Artinya adalah resiko yang terendah itu baik untuk ibu maupun si bayi. Nah, berikut ini adalah pilihan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, yaitu metode jangka panjangnya ada 3 ya Bun. Yang pertama itu adalah metode AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Seperti ini IUD, ini adalah metode kontrasepsi jangka panjangnya itu AKDR ya, di dalam rahim ini namanya IUD. Terus metode kontrasepsi yang kedua ini seperti ini ya. Metode yang kedua yaitu metode implan, ini metode MKJP juga, metode kontrasepsi jangka panjangnya ini namanya implan. Yang kedua implan ini jangka waktunya selama pemakaian 3 tahun ya Bun. Selanjutnya yang ketiga itu metode MKJP-nya, metode kontrasepsi jangka panjangnya. Yang ketiga yaitu tubektomi. Itu biasanya dilakukan operasi kecil, baik secara setelah melahirkan langsung operasi. Nah, itu bisa dilakukan namanya tubektomi, atau bahasa awamnya kita sebut dengan sterilisasi atau operasi tutup gitu ya Bun. Selain metode kontrasepsi jangka panjang, berikut ada juga yang namanya metode kontrasepsi non jangka panjang seperti pil, suntik KB 1 bulan, dan ini suntik KB yang 3 bulan. Ini yang non MKJP karena pemakaiannya nggak panjang, berarti sekitar ini suntik KB yang 3 bulan dan ini yang 1 bulan. Ini kondom dan ini pil KB ya Bun. Oke. Itu dia jenis-jenis kontrasepsi KB pasca persalinan. Lalu kapan waktu yang tepat untuk konsultasi dan mendapatkan pelayanan KB pasca persalinan gitu ya?
waktu untuk konsultasinya mendapatkan pelayanan KB pasca PP ini di waktu kita selama proses kehamilan. Waktu pemeriksaan kehamilan ke bidannya, di situ kita bisa menanyakan ke bidannya gitu, Bu, nanti setelah lahiran KB apa yang bagus untuk saya gitu, apakah yang metode jangka panjang atau yang jangka pendek seperti pil, suntik, atau kondom, suntik sebulan, 3 bulan, itu bisa kita tanyakan ke bidannya gitu. Jadi di saat kita hamil, kita periksa ANC, di situ kita tanyakan ke bidannya. Yang kedua, di saat menjelang persalinan gitu, mendekati persalinan bisa kita tanyakan, begitu juga. Lalu setelah persalinan, jadi di waktu persalinan itu sebelum kita pulang ke rumah, kita di situ bisa bertanya ke bidannya, Bu, kapan ya saya bisa mendapatkan KB-nya itu kapan gitu, ataukah sebelum saya pulang ini langsung dipasang KB-nya misalnya entah untuk menggunakan KB implan gitu ya, Bu. Jadi sebelum kita pulang, si ibu bidan itu biasanya menyarankan kalau kita mau mendapatkan pelayanan KB implan yang MKJP seperti implan ataupun IUD, AKDR tadi, jadi sesegera mungkin sebelum pulang kita sudah dilakukan yang namanya pemasangan implan ataupun IUD di klinik si ibu bidan ataupun di fasilitas kesehatan, begitu ya. Ya, oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum semua.